alive, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu dengan IWB. Saat ini IWB nggak akan bertele-tele lah. Yang penting langsung aja. Nyun sewu, minta maaf kalau mungkin berantakan ya, backgroundnya kurang jos. Tapi nggak apa-apa lah. Ini pokoknya kita akan oprek. Saat ini sekarang kita akan oprek. Seperti apa sih perubahan pada Scoopy dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Ternyata setelah IWB teliti, gila. Ternyata banyak banget. Hampir semua berubah loh, Cak. Semuanya berubah. Nyaris tidak ada yang sama. Kecuali hanya kaliper, disc brake-nya, kaliper dan sebagainya. Ini adalah Scoopy yang stylish punya warna grey atau abu-abu. Jadi Cak, memang keren sih ini motor asli. Nah, jadi WB akan bahas-bahas sampean apa aja yang berubah. Jika sebelumnya kan WB buru-buru banget ya reviewnya. Saat ini WB akan ngoprek pelan-pelan, alon-alon, sing penting kelakon biar sampean tercerahkan gitu Cak. Oke, jadi Kang Bro, yang pertama kita akan bahas dari depan Cak. Jadi setelah WB teliti, pelototi dibandingkan dengan Scoopy lama itu memang benar-benar berubah total. Yang pertama adalah pada batok lampunya, Cak. Jadi bukan batok lampu sih, batok speedometernya. Ternyata speedometer yang baru pun berubah. Jadi kalau saya perhatikan di sini nih, shape-nya. Jadi kalau shape-nya yang lama kan begini, set gini, Cak. Set gitu ya shape-nya. Kok ini enggak? Jadi dia flowing, bulat. Jadi ngebulat, ngeflowing. Nah, jadi look-nya kelihatannya dari depan seperti ini. Bentuknya jebule berubah. Jadi hanya dari ringnya aja, ring dari speedometernya sudah berubah. Jadi nggak begini. Ya, kalau yang lama apa tuh begini, Cak. Kalau nggak salah begini, ya. Ini yang baru nggak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua mengenai batok juga dari sininya. Jadi shape-nya juga berubah, Cak. Ibe ngerasa, Ibe perhatikan ini bentuknya lebih melebar dikit dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi feel-nya tuh lebih membulatnya tuh cukup terasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampean perhatikan apa yo? Tahu nggak yang berubah lagi? Posisi dari seling kabelnya. Jadi seling kabel untuk gasnya ini, kalau yang lama Cak, itu kan keluar dari sini. Jadi kayak model gasbul lagi, model underbone, model spontan gas spontan yang selingnya ke sini. Ingat nggak sampean? Nah, selingnya begini. Keluar, tapi yang baru direvisi oleh Honda. Posisi seling kabelnya itu di normal tempatnya. Jadi terkesan lebih rapi, jadi lebih enak dilihat kayak gini. Tuh. Jadi lebih rapi. Kalau sebelumnya kan di sini keluar begini. Pasti sama ingat kalau yang punya Scoopy, monggo sama cek kalau nggak salah. Demikian. Jadi ini yang baru sudah direvisi demikian. Lalu shape dari ini juga berubah, walaupun mungkin sama-sama parking brake lock shape-nya, besinya itu, tapi ternyata berubah ya shape-nya. Nanti kalau sama lihat bandingin pasti berubah. Yang sama hanya ini, spionnya sama, shape-nya spionnya sama, nggak berubah. Bahkan dari posisinya sama kan, jadi nggak ada yang berubah. Jadi ininya juga sama, bulat-bulatnya ini sama, bentuk-bentuknya sama, hanya permainan warnanya aja yang berbeda. Kalau ini yang versi ini dilabur ya, yang grey stylish ini dilabur warna cat black matte. Di sini baru plastik, gak ada apa-apanya, di plastik doang. Kalau ini dicat. Oke, sini krum-kruman, finishingnya krum-kruman. Terus lalu kalau depan sini juga saya perhatikan di bagian headlampnya tuh bener-bener berubah ya. Jadi kalau mungkin sekilas sampean melihat kayaknya sama, tapi enggak Cak. Kalau diperhatikan secara seksama itu berubah. Kalau yang lama kan ada titik 3 di sini Cak, kalau nggak salah. Nah, ada titik 3 di sini. Kemudian juga ringnya lebih tegas yang lama. Di sini ada ringnya dan dia terpisah. Ini ring dan ini ring kayak putus gitu. Nah, kalau yang baru ini enggak. Jadi yang baru ini ringnya tuh dihilangin. Jadi seolah-olah jadi kayak menjadi satu dengan reflektornya. Jadi nggak tegas sih, nggak tegas gitu loh. Ininya tuh menyalanya nggak tegas. Dan ininya juga dibikin lebih simple, nggak ada titik-titik 3, nggak ada di sini. Jadi langsung proyektor 2 di sini, ada 2 titik. Kemudian di bawahnya ada emblem Scoopy, ya. Scoopy-nya ini yang bikin keren. Ini disuplai oleh Stanley. Oke, mantap Stanley. Lalu ini Scoopy, jadi emblemnya semacam kayak 3D gitu. Dan juga yang pasti shape daripada lampu senya jelas berubah. Dan ini ada kayak finishing model diamond. Jadi kayak model kristal gitu Cak. Tuh, keren sih itu. Ini kalau dilihat begini, tuh. Berpendar gitu, ya. Ini bohlam LED punya.
Jadi kalau kita nyalakan, sosoknya lampu nyala sini 2, dan ringnya di sini nggak terlalu tegas, nggak terlalu keluar. Dari sisi ini memang lebih apa ya, lebih keren yang lama sih menurut IWB yang gini. Jadi ringnya tuh lebih keluar, yang dulu ini enggak, jadi lebih minimalis, looksnya lebih minimalis. Jadi ini terang juga dalam dulu, ada 2 kan, ada dua nyala. Jadi gitu. Oke, matiin dulu. Terus dari sisi tebengnya, Cak. Sekarang tebeng. Kalau dilihat dari tebengnya, ternyata siapa menyangka hampir semua berubah. Jadi, Cak, kalau lihat dari tebeng begini nih, ini berubah dari sini. Jadi kalau yang lama itu kan kayak gini aja, set, udah. Jadi kalau ini enggak, ini ada kayak tarikan, set, langsung jatuh ke bawah gitu. Dan ini ada lubang 3 untuk lubang-lubang dari klakson. Kalau yang lama kan enggak, hanya 1 kalau nggak salah kan. Jadi ini shape-nya berubah total di sini nih. Berubah total, mungkin jendolnya itu sama, mirip. Oke. Sementara juga sama dengan fendernya. Fendernya siapa menyangka ternyata berubah. Jadi walaupun sekilas sama, ternyata berubah, Cak, dari sininya, Cak. Jadi kalau saya memperhatikan ini ada putus di sini. Putus di sini. Jadi tarik sini, ini putus di sini. Kalau yang lama enggak, dia terus kayak ada lancip gitu, ya. Dan lalu kalau saya perhatikan lagi, yang jelas, nah ininya, Cak. Set. Nah, ini dari peleknya yang paling keren buat IWB, peleknya sih. IWB suka banget. Peleknya ini kayak feel-nya tuh agak terasa ada Eropa Italinya gitu loh. Jadi kayak macam-macam Vespa dan sebagainya. Jadi dia ada rajutan, sebenarnya ada palang 5 tapi dipecah sama Honda. Jadi dipecah. Jadi memang Honda ini kalau revisi atau facelift itu selalu, kebanyakan mayoritas produk mereka selalu berbeda. Untuk peleknya ini bagus, semoga dicontoh pabrikan lain. Dan untuk supplier dari bannya itu disupply oleh Federal. Kalau sebelumnya kalau nggak salah IRC, kalau nggak salah Caya. Ini Federal FT293. Ya. Sementara juga untuk ukurannya sama, 100/90 12 inci. Oke, jadi made in Indonesia pastinya. Nah, gitu, Cak. Dan juga kalau kita lihat dari sini, tuh shape-nya seng. Nah, kayak gini, Cak. Shape-nya dari samping. Ya, kita lihat dari samping seperti ini. Nah, sekilas sama tapi berbeda ternyata. Begitu juga dengan bagian ininya, Cak. Nah, maaf IWB pakai seni jepit nih, jadi sampai jangan kaget nih, biar gampang. Nah, ini yang paling menarik tentu saja bagian speedometer. Speedometernya lebih klasik ya, terasa. Kalau yang dulu kan dipisah, Cak, di sini, Cak. Oke, pasti kan nggak sampean. Sama coba lihat deh. Kalau punya punya Scoopy, ini enggak. Jadi yang baru ini jadi satu, jadi kelihatannya lebih keren gini sih, nggak rame itu. Yang dulu kan rame kelihatannya, kalau ini enggak. Jadi terlihat lebih minimalis dan lebih modern juga gitu. Masalahnya ini perpaduan warnanya juga berbeda. Kalau sebelumnya kan kalau salah ininya warna orange. Kalau ini sekarang enggak. Ini kasih tahu sampean. Nah, nyala itu. Jadi reflektor illumination daripada speedometernya putih. Dan juga di sini berpendar kayak ada garis biru gitu ya. Biru permainan warna, dan ini ada kayak semacam bulet-buletan penunjuk daripada speednya. Kelihatan keren sih. Kalau di sini kita lihat dulu ya, ininya ada apa aja. Average 18,5 km. Pencet lagi ada kilometer jarak tempuh. Trip A. Oh, trip 1 aja ya, kilometer per liternya. Jadi average penggunaan bensin per liternya berapa kilometer per liter kelihatan di sini. Ada jam juga. Nah, ini 18,5 km. Kalau ini belum di reset ya, jadi jangan kaget. Dan ini ada jam digital. Nah, sama kayak gini. Bar daripada bensin habis, Cak. Sini jam digital. Oke, jadi namanya dari sini. Lalu dibandingkan sebelumnya, kalau logo Honda di sini, kalau ini di bawah sini. Logo Hondanya 3D punya, cakep. Ya, ini dari sini, dan posisi ridingnya masih tetap relax. Dan feel-nya nggak tahu deh, dibandingkan dengan sebelumnya, feel-nya ini dia lebih kayak gemuk ya. Kiri kanannya lebih gemuk. Kalau lebih zoom out begini posisinya. Nah, sosoknya kayak gini, lebih gemuk. Dan juga dari setir-setirnya, Cak. Jadi ternyata panel daripada stangnya pun berubah. Ini nggak nyangka juga sih. Kalau ini kan lebih umum motor Honda gitu loh. Kalau yang dulu kan dia rata. Kalau ini nggak, ini menonjol dia. Nih, jadi untuk klaksonnya lebih menonjol. Dan juga low high beamnya sama ya. Jadi kalau kita lihat, ini bentuknya juga beda dibandingkan sebelumnya. Kemudian juga di sini lampu sennya sama. Pokoknya panel di sini beda. Ini finishingnya warna grey glossy. Jadi di finishing. Jadi yang menarik ya ini plastiknya bukan polosan, tapi untuk Scoopy yang stylish ini di clear warna abu-abu metallic glossy gitu ya. Jadi nggak kelihatannya lebih keren gitu.
Sementara yang kanan ya, yang kanan juga dulu kan ada idle stop system. Kalau sekarang dia lebih ke biasa, maksudnya tuh hanya logo A, ini on, ini off. Jadi idle stop systemnya on off-nya di situ. Oke? Jadi looks dari atas begini, dari belakang, maksudnya di belakang kemudi seperti ini. Nah, terus begitu juga dengan bagian sininya, Cak. Nah, sorry, cepnya kelihatan. Bagian sininya, bagian belakang decknya, kalau saya perhatikan ini beda dengan sebelumnya. Nih, jadi kontur dari sininya, Cak, kelihatan dari sini nih. Dia lebih apa ya? Lebih slim, kelihatannya nggak berjendol. Kalau yang lama itu kan bulat dari sini, tarik ke sini. Kalau ini nggak, ini lebih slim, itu juga lebih slim. Kalau untuk decknya sama, raknya sama ya, maksudnya kapasitasnya sama. Dia ada rak samping kanan ini, dan juga kalau kalian perhatikan untuk smart key-nya sama, sistem Honda banget. Dimana di sini ada kayak seat opener di sini, pushnya, seatnya, dan ini untuk kalau ada emergency kita buka dari sini. Ya, jadi sistem Honda banget. Vario punya ini, Jadi yang menarik, Cak, kalau sampean nyalakan, ini beda dengan punya PCX ataupun ADV. Sistemnya, walaupun sampean deketin namanya remote ini, remote control ya. Oh ya, by the way ngomongin remote, gini. Remote-nya kayak gini, Cak. Bentar. Nih, kayak gini nih. Set, kelihatan nggak sampai? Tuh, kayak gini nih. Nah, ini remote-nya ada 2, dapatkan dari Honda. Jadi, kalau sama lihat di sini ada alarm on off. Jadi ini anti-thief-nya, kalau kita pencet kayak gini, ini aktif. Oke. Sementara ini untuk mematikan. Nah, kalau udah aktif begini, udah saman ada kedip-kedip di sini, Cak. Nah, itu aktif. Jadi kalau saman gerakin, nah, gitu. Jadi ini yang bikin Scoopy baru ini tetap aman jaya. Kita matikan kayak gitu, ya. Jadi ini anti-thief-nya. Pokoknya selama anti-thief sama nyalakan, dia akan kedip-kedip di sini, dan kalau disenggol itu akan nyala alarmnya. Jadi gitu. Kita matikan dulu, Cak, ntar ditahan aja gini. Nah, jadi kalau matiin sama tahan, kalau ngaktifin sekali aja. Kalau yang matiin tahan, agak ditekan. Oke, jadi gitu. Nah, kembali lagi soal ini. Sistem daripada smart sistemnya itu beda dengan PCX maupun ADV. Jadi dia untuk menyalakan dari sini, Cak. Jadi walaupun sama dekat kuncinya, sama pencet di sini nggak akan aktif dia. Jadi kalau yang Honda ADV kan diginiin udah langsung nyala. Dia nggak. Jadi sama dari sini, Cak. Sama dari sini, sama colek ini. Nah, ini baru nyala, baru lagi sampai di sini baru aktif. Udah, gini ya. Set. Nah, gitu. Jadi gitu gambarannya ya. Sistemnya beda. Jadi selama untuk power on-nya ini, kalau ini sama belum colek dia nggak akan nyala. Kalau udah ada indikator nyala begini, ini berarti sama bisa nyalakan dengan starter gitu ya. Starter sama tarik ini, baru dia mau bergerak, mau aktif gitu ya. Oke, jadi gitu. Gambaran buat sampean nih, kalau nanti punya nggak pusing gitu, nggak bingung. By the way, untuk yang versi Smart Key ini memang lebih enteng ya. Jadi generasi sebelumnya itu kalau lihat dari spesifikasi kan 99 kilo untuk yang Scoopy yang biasa, Cak. Tapi dengan ISAF yang terbaru ini sekarang 94 kilo. Jadi terpangkas 6 kg berkat ISAF dan beberapa perombakan, sehingga motor ini pasti lebih enteng, ringan, dan manuvernya makin jos. Sementara untuk versi non smart key atau versi versi starter key itu 95 kg. Jadi lebih berat, gila, engkol aja ternyata lebih berat 1 kilo, Cak ya. Jadi itu memang mesinnya beda, Cak. Dia ada engkolnya ya. Jadi engkolnya kalau ini kan nggak ada. Jadi ini generasi Genio ataupun Beat yang terbaru. Oke. Nah, kemudian kita melangkah yang bagian sini. Bagian belanja-belanjaannya ini. Jadi ternyata untuk yang generasi baru ini pun Honda memberikan cantolan belanjaan yang lebih aman. Jadi dia nggak konvensional. Kalau yang sebelumnya kan nggak, dia hanya cantolan biasa begini, Cak. Kayak hook ini, kalau ini nggak. Jadi ini kayak gini. Jadi saman bisa masukin di sini, sudah ada locknya. Dan ini juga kalau nggak dipakai dia bisa kelipat begini rata dengan body kayak gini. Oke, jadi Scoopy. Dan kalau lihat dari shape-nya, sekali lagi ini berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Ini berubah sininya, Cak. Berubah. Begitu juga dengan tarik-tarikan lainnya, Cak. Jadi kalau sampean perhatikan, mungkin kalau nggak lihat langsung susah ya. Tapi kalau maksudnya kalau nggak komparasi langsung susah. Ibu juga akan cari nanti buat sampean. Tapi kalau sampean perhatikan, dari sini aja berubah.
Ini kalau yang lama itu dari sini langsung jatuh begini, Cak. Tapi kalau yang baru ini set sama Honda langsung tarik ke belakang sedikit. Jadi lebih sporty feel-nya gitu. Nah, gitu, Cak ya. Jadi kalau yang lama itu set bendol langsung jatuh begini, jadi agak membulat. Kalau ini nggak ada shape-nya begini, set gitu. Jadi beda di situ. Lalu juga revisi dilakukan oleh Honda itu di bagian sininya, Cak. Bagian footstep poncanger belakang. Jadi kalau yang baru ini benar-benar rata dengan body. Jadi kalau lihat, nah kelihatan begini nih, Cak. Jadi lebih ringkes, lebih praktis, dan juga lebih apa ya, lebih ini sih, lebih kelihatan lebih rapi aja gitu loh. Nah, kayak gini. Ini kalau dilipat begini, kelihatan kan? Jadi kalau kita pakai, baru dia akan nongol kayak gini sosoknya. Set. Nah, kayak gini bentuknya. Dan ini kalau sama perhatikan, nah ini dia kode produksinya. Kalau sama nanya, memang kode produksi buat apa sih Cak EWB ini K2F ini? Jadi ini kode produksi, setiap produk yang akan rilis itu pasti ada kode project ya. Kode project itu untuk produksinya buat para vendor. Nah, gitu. Saman pikir motor itu yang buat Honda doang, ya enggak, Cak. Jadi ada peleknya, suppliernya siapa? Mungkin dari NK atau Kemco. Ada juga dari kayak gini-gini itu dari Kemco biasanya kadang-kadang ya, babetnya, plastik-plastiknya dari mana, kayak gitu, Cak. Nah, kembali lagi soal motornya. Tidak hanya itu, Cak. Ternyata kalau saya perhatikan lagi, cover daripada kipasnya pun beda. Jadi oleh Honda direvisi juga bagian cover kipas. Ini menarik nih. Bahkan sampai komponen kipas covernya aja berubah. Jadi sama tapi tidak sama. Gimana sih? Sama tapi tidak serupa gitu. Begitu juga dengan bentuk shape dari ini dia. Selalu silencernya, jadi cover silencernya pun berubah. Nanti samain deh, nanti samain komparasi dengan Scoopy sampean. Ini berubah, dirubah sama Honda. Yang pasti dirubah sama Honda dan kelihatannya memang lebih mungil ya, lebih kompak. Sekali lagi, memang IWB harus katakan kalau Honda melakukan revisi selalu lebih improve gitu loh. Nah, kayak gini lebih shape-nya ya. Jadi revisi ataupun facelift itu selalu lebih keren gitu. Kenapa ya? Itu tantangan loh. Padahal itu susah loh, asli. Jadi kayak gini sosoknya dan ini bagian belakangnya. Bagian belakang masih tromol pastinya. Ini bagian pelek-peleknya seperti ini. Peleknya keren sih asli. Dan yang menarik adalah Honda cukup teliti dengan memberikan ini dia. Jadi converter ya untuk sampean isi angin ya, pastinya harus ada ininya. Sebelumnya sih sudah ada juga yang 12 inci. Karena dia peleknya kecil jadi dikasih begini tuh. Jadi memudahkan sampean untuk isi angin pastinya. Dan sama untuk belakangnya juga disuplai oleh pastinya Federal FT293 dengan ukuran 110/90, 12 inci, Cak. Ini nilon dan rekomendasi dari pabrikan kalau sampean mengisi ban ini tuh belakang ini ada 36 PSI ya. Jadi rekamannya begitu, jangan lebih dari itu, keras pastinya, Cak. Kalau kurang dari itu juga nggak bagus. Jadi ini sudah tubeless, Cak ya. Jadi jangan salah, sudah tubeless, lihat nih. Sudah tubeless. Jadi tanpa ban dalam ya. Dan emblemnya masih sama, Scoopy. Ada sound stylish di sini. Dan semuanya yang di sini dilabur warna apa ini? Brown apa silver apa? Brown apa grey ya? Brown sih kayaknya ya. Pokoknya ngono lah. Kayaknya sih brown ya sebutannya. Jadi emblemnya timbul. Dan emblem 3D timbul dan dari belakang begini sosoknya. Jadi pegangan belnya masih sama. Bel masih sama, membulat. Tapi nggak tahu kenapa pegangannya walaupun shape-nya sama, Ibu megangnya lebih enak yang ini. Kayaknya lebih pipih dikit ya, sepertinya mungkin ya. Tapi kurang ini sih, harus komparasi dulu. Dan ini belakangnya, Cak. Jadi belakangnya ini sekali lagi Honda ternyata merubah semuanya. Jadi serupa tapi tak sama. Nih, ini shape-nya ini nggak sama dengan sebelumnya. Jadi ada sambungan cover casing di sini dan juga sambungan cover casing di sini. Plus termasuk tentu saja perubahan daripada bentuk lampu senya. Masih sama reflektornya, ada semi-semi ya, reflektor kayak diamond begitu ya, kristal begitu. Dan sini bulat. Ini masih bohlam biasa ya. Semuanya bohlam biasa, baik dari stop lampnya sampai dari lampu sen bohlamnya. Nih kayak gini. Sosoknya cakep sih. Dan yang menarik lagi adalah improve sekali lagi dibandingkan dengan sebelumnya adalah hadirnya lampu penerangan pada plat nomor. Nah ini dia nih. Jadi kalau dulu kan polosan, Cak. Kalau baby zoom out, nah kan. Jadi dulu kan polosan dulu, kalau ini enggak. Jadi sekarang ini sudah ada lampu penerangan plat nomor. Ini kalau nyalakan ini nyala, kalau malam kelihatan sih. Tuh kayak gini lampunya. Nah kalau dulu polos, Cak. Jadi lah fendernya tuh langsung bablas gitu dulu. Kalau ini enggak. Terus yang belakang sama. Belakang ini Bibi ngerasa lebih langsing untuk fendernya.
Jadi fender-fendernya ini lebih slim. Jadi kelihatan nggak jebeber. Boston Junior kan jebeber nih biasa Cak. Nggak jebeber. Kalau ini lebih rapi hanya. Oke, jadi sosoknya kayak gini. Tuh, kelihatan kan? Nah, sementara kalau untuk untuk suspensinya masih sama, suspensinya dengan model belum ada adjuster yang pasti, suspensinya dan warna hitam dan juga sudah ada cover di sini. Jadi di cover, jadi supaya inner tube sampean aman dari gesekan. Jadi bagus ini ya. Jadi sudah dari sebelumnya sih kayak gitu. Dan kalau kita lihat ternyata untuk cash wheelnya disuplai oleh Paco ya. Paco ini ya bagus lah, nggak ada masalah karena ada standarnya. Jadi memang saat ini banyak banget supplier dari cash wheel itu, ada Kenco, ada juga Paco, ada juga NK, ada juga apa lah nggak salah ya. Mungkin itu sih, 3 itu sih yang digunakan rata-rata. Baik Honda, Yamaha, beberapa brand lain juga menggunakan yang itu ya. Terus sampai perhatikan juga di sini Cak. Ini pastinya dari crankcase CVT-nya berubah yang pasti karena ini adalah new engine, dan juga dari cover untuk filter udaranya juga berubah. Ada tulisan Enhance Smart Power, jadi ESP. Nah, jadi gitu sih gambar sampean ya, biar sampean bisa tercerahkan. Artinya memang berubah total semuanya. Ini belum termasuk daripada macam-macamnya seperti kompresi yang udah naik. Nah, ini juga Paco depannya, dan ini bagian disc brake-nya serta kaliper masih 1 piston ya. Ada tulisan Mark 4. Apa nih Mark 4? Gila, ada-ada aja nih. Makin canggih. Oke, terus ini kalau yang pasti di sini masih dipertahankan set dalamnya ini. Nah, ini ada DC outlet buat ngecas. Nah, oh, ternyata ini USB Cak, mantap. Bukan DC outlet, bukan 12 volt ya. Jadi sudah USB. Good anyway. Dan ini juga termasuk dalam. Dalam ini Cak. Handphone gede masuk ini. Oke, jadi itu penting buat keamanan dan kenyamanan. Dan ini model locknya tanpa kunci yang pasti, jadi ngelock biasa. Nah, jadi gitu sosoknya. Oke, jadi gitu. Terus kalau kita lihat bagasinya, pasti bagasinya masih mempertahankan 15,4 liter. Jadi memang ini seperti yang didesain, bukan buat helm gede. Lalu kita akan coba yang helm yang KYT Honda punya ini, Halface punya. Masuk nggak ini? Nah, ini posisinya pilih posisi ini sih. Kita akan tes. Yes, memang sepertinya kesulitan Cak. Lebih paksa mah nggak bisa Cak. Sayang helmnya Cak, nggak bisa masuk. Oke, jadi kita akan coba yang helm Halface lainnya yang agak kecilan. Ini punya KYT. Nah, ini baru masuk nih. Baru masuk ini. Cuman sebentar. Belum perfect juga nih masuknya. Kacanya yang kena nih. Posisinya apa sih posisinya itu? Halface. Ngomong gini Cak ya. Wah, kacanya sayang nih Kang Mas. Nggak bisa juga nih. Ya, jadi memang nggak semua helm yang masuk sepertinya. Harus milih-milih. Tuh, nggak bisa. Helm Halface mungkin tidak semua helm juga sih menurut IWB. Jadi gitu. Dan di sini ada bensin, tutup bensin di sini. Yang pasti tangki bensin di sini. Dan bensinnya sudah lebih besar ya. Sekarang 4,2 liter. Jadi gitu. Termasuk dari stitchingnya. Nah, jadi kalau nih joknya berubah juga. Joknya sini ada jahitan. Kalau yang dulu kan polos. Sampai sini baru jahitan di pinggir. Kalau dia enggak, yang baru ini ada stitching atau jahitan di tengah. Ya, jadi lebih keren. Ono Kang Mas yo. Sama sudut gambaran kan, ini adalah New Scoopy terbaru. Sampai perhatikan saja sosoknya. Dari New Scoopy yang terbaru Cak, 2020. Dan motor ini dijual di angka 20,7 juta nggak masalah, termahal. By the way, nanti WB akan oprek bersama semua mengenai feel riding. Apakah memang lebih mantap? Karena secara bobot motor ini sudah jauh lebih ringan, jadi hanya 94 kg dari sebelumnya 99 kg. Ya, lalu juga motor ini juga sudah memiliki kompresi lebih tinggi 10,1 dibandingkan dengan sebelumnya.
yang hanya 9,5, artinya secara efisiensi dan power memang seharusnya lebih cakep. Apalagi torsinya juga bisa diraih dengan torsi RPM cukup rendah ya, dari 6.500 jadi 6.000. Itulah sekilas informasi buat sampean semuanya mengenai Scoopy terbaru. Detailnya seperti apa, IWB sudah share ke sampean semuanya supaya sampean mendapatkan gambaran bahwa memang ternyata walaupun secara looks atau kelihatannya sama, detailnya berubah, totally berubah. Tidak ada yang mirip sama sekali kecuali hanya bagian disc brake-nya serta bagian kalipernya yang masih menggunakan satu piston. Panel-panel stangnya pun bahkan berubah, jadi semuanya berubah. Dan motor ini dijual oleh Honda di angka 20,6 jutaan. Dan IWB rasa ini memang motor retro matic yang pastinya bakal semakin laris karena perubahan yang dilakukan oleh Honda keren. Ya, jadi facelift Honda itu selalu memberikan feel keren. Karena ada facelift itu malah makin ancut tuh ada. Makanya ini selalu Honda tuh IWB harus acungin jempol lah. Karena cukup sulit mempertahankan sebuah desain di mana ketika desain itu berubah, maka semuanya juga makin keren. Kadang-kadang untuk menyesuaikan pasar itu dibutuhkan survei yang cukup mendalam, bagaimana sentuhannya, karena yang paling susah adalah bagaimana membuat produk itu mengalir. Desainnya enak dilihat, mengalir. Dan ini untuk yang Scoopy terbaru, IWB harus akuin memang keren, mengalir dan enak dipandang. Jadi ngono wae cak, matur sama sudah nonton video menaran. Sekilas informasi mengenai new Scoopy. Kedepan IWB akan garap 2 video lain, yakni pertama komparasi head to head antara Scoopy yang baru dan lama, dan yang kedua akan kita tes di jalanan seperti apa perbedaannya. Ngono wae cak, matur nuwun. Sama menonton video menaran. Kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sama selalu menonton karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.